Selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas dimanapun kalian berada. Ini sekarang saya udah habis mandi, udah mau pergi jalan-jalan ya. Terus sebelumnya saya mau kasih tahu ke teman-teman ya, masalah apa ya, panjang ceritanya itu loh. Kan saya udah main YouTube itu, punya channel YouTube itu udah lama ya, sekitar 1 tahun lebih, kalau nggak salah udah mau 2 tahun, udah 2 tahun. Nah itu gimana awal-awalnya saya punya konten YouTube itu, saya waktu itu cuti ya kan, waktu itu saya cuti ke Indonesia cuman 15 hari PP. Terus kemudian diajak waktu itu lebaran, kalau nggak salah ya, lebaran Idul Fitri saya cuti, terus diajak ke rumah mertua saya sama suami. Waktu itu kan saya belum punya mobil, belum punya kendaraan, jadi saya tuh naik motor dibonceng sama suami. Nah karena sudah kebiasaan di Taiwan kerja itu kan ada pakai mobil ya, ada sama sales sama agent gitu. Jadi saya itu selalu duduk manis kayak gitu, kemana-mana diantar sama mobil. Akhirnya udah kebiasaan ya, enak. Diajak naik motor itu sakit, karena sebenarnya jalan di Jawa, maksudnya jalan raya di Indonesia itu kan banyak yang rusak ya, terutama daerah Jawa Timur ya, karena saya rumahnya Jawa Timur, jadi saya menceritakan yang Jawa Timur, khususnya Ponorogo, Madiun dan sekitarnya, karena mertua saya rumahnya Maspati, Magetan. Nah waktu itu saya diajak ke sana, dari perjalanan Ponorogo sampai Maspati itu sekitar 1,5 jam, tapi karena waktu itu lebaran jadi kendaraannya macet. Nah waktunya lama jadi panas kayak gitu. Nah sampai, kalau nggak salah saya masih ingat sampai sekarang, sampai jadi kenangan ya, itu 1,5 jam itu di perjalanan, di tengah-tengah waktu itu sampai Goranggareng itu saya nangis di situ karena saya pantatnya tuh sakit. Nah saya cerita ke suami, aku nggak kuat kalau diteruskan, saya bilang gitu. Nah kan tinggal 1,5 jam lagi, masa nggak kuat? Iya saya nggak kuat, pantatnya panas, pinggang saya panas, sakit, saya bilang gitu. Aku berhenti di situ. Jadi suami saya itu turun, berhenti, terus aku nangis tuh merasa gimana ya, sakit banget. Terus ditanya sama suami, kok sampai nangis kayak gitu? Aku pengen berhenti, aku pengen nggak mau diterusin gitu, pengen pulang. Terus suami kan kasihan ya, suami saya akhirnya kan di situ nangis. Saya di sedihnya saya pas nangis itu saya berdoa sama suami itu, ya Allah mudah-mudahan saya dapat rezeki, kerjaan saya lancar, rezeki saya lancar. Saya pingin nanti suatu saat kalau udah pulang terus saya pingin beli mobil, saya bilang gitu, biar nggak kepanasan, biar nggak kehujanan kayak gitu. Nah akhirnya dari doa ini saya didukung sama suami, dimotivasi. Ya udah kalau berangkat lagi uangnya nanti ditabung ya, yang nggak usah boros-boros gitu. Saya sampai cerita ya, cerita ini saya ceritakan ke bos saya di Taiwan. Akhirnya dapat dukungan juga ya dari bos saya. Terus waktu itu saya juga cerita ke temen. Nah dari temen itu kemudian memotivasi saya, gimana kalau kamu bikin channel YouTube kayak gitu. Akhirnya saya nggak tahu apa-apa awalnya. Terus saya coba-coba ya, gimana caranya, saya tanya-tanya kayak gitu. Nggak apa-apa kamu bikin video, nanti kamu kirim ke saya, nanti saya bantu kayak gitu kan. Akhirnya dapat motivasi seperti itu. Akhirnya saya coba ya kan. Nah setelah saya coba, saya juga berawal dari nol, berawal dari sengsara dulu. Jadi bikin video menceritakan pekerjaan saya, menceritakan aktivitas saya selama di Taiwan. Akhirnya saya minta dukungan ke anak-anak saya ya, dulu yang dari agensi saya kayak gitu. Kemudian
didukung juga sama anak, oh bagus loh kayak gitu. Tapi itu juga nggak langsung ya, itu berjalan sekitar 2 bulan itu baru saya dapat notice dari YouTube sana ya. Kemudian 2 bulan itu udah 1000 subscribe ya kalau nggak salah. Terus 4000 jam tayang, kemudian saya di notice. Akhirnya waktu itu awal corona itu lama ya, sempat lama, terus butuh waktu lama, terus dikirimi surat ya monetis itu. Terus akhirnya juga berjalan, semakin lama semakin baik, semakin bagus. Tapi dari sini juga setiap konten-konten saya juga ditanggapi, ada yang nggak seneng, ada yang seneng. Jadi ya pro dan kontra ya dengan konten saya, karena tentang TKI, tentang anak-anak saya, mungkin tentang orang cerita-cerita kehidupan sehari-harinya dengan majikan, dengan agensi, peran sertanya seperti itu. Jadi banyak yang kalau nggak seneng ya pasti bilangnya membuka aibnya anak-anaknya sendiri. Ada juga yang mendukung kayak gitu. Jadi tapi saya tetap berniat, intinya saya tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Jadi saya tetap semangat. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Nah, dari situ kemudian teman saya itu bilang dapat hasil ya, alhamdulillah saya dapat hasil, dapat bisa diuangkan. Kemudian saya nabung ya, saya ngomong, tapi saya tetap ya dari awal itu memang saya berdoa, saya sholawat. Jadi intinya tujuan saya seperti itu. Kemudian di situ saya didukung ya, banyak yang mendukung kayak gitu. Ya udah saya kumpulin duitnya ya. Jadi saya itu hanya bermodal nekat bisa beli mobil, alhamdulillah, dari uang YouTube saya, dan ada kekurangan sedikit saya tambahi dari simpanan saya yang tanpa sepengetahuan keluarga saya kayak gitu. Jadi setelah saya ya intinya berusaha ya. Jadi tetap kita harus ingat sama Allah, tetap jadi dari doa, dari sholawat itu akhirnya terwujud ya, karena kita juga berusaha, nggak cuma doa, nggak cuma sholawat, tapi kita berusaha. Insya Allah kalau kita niat dan tujuan kita baik, insya Allah pasti Allah akan membalas kayak gitu, menjawab doa-doa kita. Nah ini saya sekarang mau review, mau kasih tahu teman-teman semuanya ya, tak kasih tahu mobil saya nggak pamer, tapi untuk memotivasi teman-teman juga. Jadi kalau kita punya tujuan, punya niatan, yang penting kita berusaha, jangan lupa kita berdoa, sholawat juga ya. Nanti saya kasih tahu teman-teman. Oke, saya mau, ini tangganya harus hati-hati, saya turun dulu. Rumahnya kotor. Nah, saya kasih tahu. Ini mobil tetangga. Ada tamu, jadi parkirnya agak jauh. Lalu ada anjing. Oke teman-teman, nah ini alhamdulillah jeripayah saya selama 2 tahun saya bermain YouTube ya. Jadi ini alhamdulillah sudah bisa beli. Ini semua hasil dari saya main HP ya. Jadi main TikTok ya, ini Ayla ya, Daihatsu Ayla. Nah seperti ini. Jadi teman-teman yang semangat cari duitnya, yang semangat kerjanya, nanti kalau punya cita-cita apa itu berdoa sama Allah, baca sholawat ya. Semoga teman-teman juga seperti saya ya, nanti pulang dari luar negeri bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli tanah, bisa buat modal seperti itu. Alhamdulillah dulu yang digonceng itu sakit pantatnya, pinggangnya, sekarang udah nggak kehujanan, nggak kepanasan, nggak sakit lagi, alhamdulillah. Jadi ini motivasi buat teman-teman. Intinya saya tidak pamer, jadi biar teman-teman juga tahu ya, alhamdulillah
cuman saya belum bisa nyetir sendiri karena kemana-mana masih suami. Oke, seperti ini ya. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat, berdoa selalu, cayo, bye, assalamualaikum.